You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi pada pertemuan kita yang ke-6, mata kuliah Manajemen Bencana. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai pembuka pertemuan perkuliahan kita, marilah sejenak kita berdoa untuk kedua orang tua kita, juga guru-guru kita atas kebaikan, atas ilmu yang telah diajarkan kepada kita. Semoga amal ibadah mereka mendapat balasan yang berlipat di sisi Allah. Dan semoga ilmu yang kita pelajari nantinya akan menjadi ilmu yang berguna. Kawan-kawan mahasiswa, saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID. Kita dapat melihat perkembangan, ini update sewaktu saya menyusun presentasi ini, yaitu tanggal 10 Oktober 2020. Kita dapat melihat data-data pada gambar. Kemudian kita juga dapat melihat grafik ini, grafik tentang gejala-gejala yang menyertai pasien COVID-19, juga penyakit-penyakit yang mengikuti yang dapat berakibat fatal tentang COVID-19. Pada grafik sebelah kanan, 98,7% tidak ada data gejala atau data tidak lengkap. Kemudian pada grafik sebelah kiri, 99,5% tidak memiliki data atau tidak memiliki kondisi peserta. Kawan-kawan mahasiswa yang beberapa hari lalu terpaksa melakukan demonstrasi sudah selayaknya waspada terhadap gejala-gejala paparan COVID. Hal ini harus kita lakukan demi keselamatan diri, demi keselamatan keluarga, juga komunitas. Selanjutnya kita memasuki ke materi kuliah kita. Tujuan dari pembelajaran pertemuan ke-6 ini adalah kawan-kawan mahasiswa mampu mengetahui konsep kesiapsiagaan dan peringatan dini. Kepentingan kesiapsiagaan dikemukakan oleh Bapak Doni Monardo, yaitu bahwa jatuhnya korban dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu waspada ancaman apa saja yang akan terjadi di daerahnya dan perlu mempelajari apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Bapak Doni Monardo saat ini adalah kepala dari BNPB. Kemudian kita menuju ke kesiapsiagaan berikutnya. Kesiapsiagaan dilakukan pada situasi atau kondisi terdapat potensi bencana. Kemudian dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan. Pengetahuan terhadap bencana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan. Kemudian kesiapsiagaan menjadi sangat baik dan bermanfaat apabila didukung oleh unsur-unsur pemerintahan, potensi penanggulangan bencana, juga masyarakat itu sendiri tentunya. Ingat pada tugas yang pertama tentang poin-poin penting kebencanaan, tentang definisi-definisi dari kebencanaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Nurjana dan kawan-kawan dalam suatu bukunya Manajemen Bencana juga mengulas tentang kesiapsiagaan dan peringatan dini. Kesiapsiagaan adalah perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini sumber daya yang ada ya. Kemudian
Kegiatan kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan kedaruratan sedemikian rupa sehingga menjadi efektif, termasuk kegiatan penyusunan dan uji coba rencana kontingensi, kemudian melakukan pengorganisasian, memasang dan menguji sistem peringatan dini, kemudian menyiapkan logistik kebutuhan dasar, pelatihan, dan prosedur tetap yang lain. Masih menurut Nurjana, peringatan dini dimaksudkan sebagai serangkaian proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis serta diseminasi informasi tentang keberadaan bahaya dan atau peningkatan keadaan bahaya. Peringatan dini digunakan untuk mengantisipasi eskalasi bahaya, mengembangkan strategi tanggapan atau respons, dan untuk bahan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan akan segera terjadi bencana. Sifat peringatan dini yaitu menjangkau masyarakat atau accessible, segera atau immediate, tegas dan tidak membingungkan atau koheren, dan bersifat resmi atau official. Kemudian menurut BNPB terdapat beberapa unsur-unsur kesiapsiagaan, yaitu yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah sini membangun dan mengelola kesiapsiagaan serta koordinasi antar lini pemerintah. Kemudian masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana harus mampu dalam batasan tertentu menyiapkan diri dan komunitas dalam menghadapi bencana. Kemudian yang ketiga adalah dunia usaha. Peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Partisipasi yang lebih luas dari sektor swasta ini akan sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana. Lembaga-lembaga non-pemerintah dengan koordinasi yang optimal akan memberikan kontribusi maksimal dalam upaya penanggulangan bencana. Kemudian yang kelima, perguruan tinggi, lembaga penelitian. Kesiapsiagaan dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan terapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keenam, media. Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik, sehingga peran media sangat penting dalam hal memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat. Kemudian tentang pengetahuan bencana berdasarkan dari tulisan yang dikemukakan oleh Tuti Anggriani Utama dan kawan-kawan, bahwa pengetahuan terhadap bencana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan bencana. Kemudian memberikan informasi tentang kebencanaan sejak dini kepada masyarakat yang rentan bencana, serta menumbuhkan sikap kesiapsiagaannya menjadi hal yang harus dilakukan pada masyarakat yang hidup di daerah yang rawan bencana. Upaya penting untuk kesiapsiagaan menurut BNPB buku saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana tahun 2019. Yang pertama adalah memahami bahaya di sekitar Anda. Kemudian memahami sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian. Berikutnya, memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri. Kemudian, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkannya rencana tersebut melalui latihan-latihan. Selanjutnya, mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi serta melibatkan diri atau berpartisipasi dalam pelatihan-pelatihan. Selanjutnya kita dapat melihat video singkat berikut ini tentang kesiapsiagaan.
Selanjutnya kita masuk ke peringatan dini. Sistem peringatan dini bencana adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Agar sistem peringatan dini dapat berjalan efektif, maka dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat yang berada di daerah berisiko, kemudian memfasilitasi kegiatan-kegiatan penyadaran publik dan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyampaian peringatan yang terpercaya. Ini menurut BNPB 2012, pedoman sistem peringatan dini berbasiskan masyarakat. Selanjutnya masih menurut BNPB, peringatan dini sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam situasi terdapat potensi bencana, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana, serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini agar dapat berjalan efektif, harus dikelola secara terpadu dan menyeluruh, serta melibatkan secara aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terkait. Selanjutnya, pada banyak tempat sesungguhnya masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal tentang gejala alam sebagai tanda-tanda akan terjadinya suatu bencana. Contohnya smog yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian, pengetahuan akan gejala alam tersebut sangat diperlukan karena merupakan salah satu bentuk peringatan dini bagi masyarakat untuk dapat melakukan tindakan penyelamatan diri. Jeda waktu antara peringatan dini dan kejadian bencana sering disebut sebagai golden time, yaitu waktu yang sangat berharga untuk penyelamatan diri, keluarga, dan komunitas. Golden time ini bervariasi menurut jenis ancaman bencana. Kemudian syarat peringatan dini yang pertama, diterima, artinya mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian dipahami, artinya pesan yang disampaikan harus jelas, padat, dan disajikan dalam konteks sosial budaya setempat. Kemudian yang ketiga, dipercaya. Pesan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang dan memiliki reputasi yang baik dalam memberikan informasi. Yang keempat, ditindaklanjuti. Pesan yang diterima dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang berguna dalam menghindari maupun mengurangi resiko. Unsur peringatan dini ada 4 menurut BNPB tahun 2012. Yang pertama adalah pengetahuan tentang resiko. Resiko adalah kombinasi adanya bahaya dan kerentanan. Ingat tentang rumus resiko bencana. Kemudian, kajian resiko bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis, serta harus mempertimbangkan sifat dinamis dari bahaya dan kerentanan yang muncul dari berbagai proses seperti urbanisasi, perubahan pemanfaatan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim. Kajian dan peta resiko bencana membantu motivasi orang atau masyarakat sehingga memprioritaskan pada kebutuhan sistem peringatan dini dan penyiapan panduan untuk mencegah penanggulangan bencana atau menanggulangi bencana. Maaf. Unsur peringatan dini meliputi 4 unsur menurut BNPB. Yang pertama adalah pengetahuan tentang resiko. Resiko adalah kombinasi adanya bahaya dan kerentanan. Kajian resiko bencana memerlukan pengumpulan dan analisis data yang sistematis, serta harus mempertimbangkan sifat dinamis dari bahaya dan kerentanan yang muncul dari berbagai proses seperti urbanisasi, perubahan pemanfaatan lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan perubahan iklim. Kajian dan peta resiko bencana membantu memotivasi orang atau masyarakat sehingga memprioritaskan pada kebutuhan sistem peringatan dini dan menyiapkan panduan untuk mencegah dan
menanggulangi bencana. Yang kedua, pemantauan dan layanan peringatan. Layanan peringatan merupakan inti dari sistem, didasarkan kajian ilmiah yang kuat untuk memprediksi dan meramalkan munculnya bahaya yang beroperasi penuh 24 jam sehari. Pemantauan yang terus-menerus terhadap parameter bahaya dan gejala-gejala awalnya sangat penting untuk membuat peringatan yang akurat dan tepat waktu. Layanan peringatan untuk bahaya yang berbeda-beda harus dikoordinasikan dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan, prosedural, dan komunikasi yang ada. Yang ketiga, penyebar luasan dan komunikasi. Peringatan harus menjangkau semua orang yang terancam bahaya. Pesan yang jelas dan berisi 4 syarat sistem peringatan dini yang telah kita bahas sebelumnya. Informasi yang sederhana namun berguna sangatlah penting untuk melakukan tanggapan yang tepat. Kemudian sistem komunikasi tingkat regional, nasional, dan pada masyarakat harus diidentifikasi dahulu dan pemegang kewenangan yang sesuai harus terbentuk. Kemudian penggunaan berbagai saluran komunikasi sangat perlu untuk memastikan sebanyak mungkin orang yang diberikan peringatan. Kemudian yang keempat, kemampuan penanggulangan. Masyarakat harus memahami bahaya yang mengancam dan mereka harus mematuhi layanan peringatan dan mengetahui bagaimana harus bereaksi. Program pendidikan dan kesiapsiagaan memainkan peranan penting di sini. Gladi evakuasi mandiri dan evaluasinya juga harusnya dilakukan. Selanjutnya kita memasuki ke skema peringatan dini nasional. Nampak pada gambar lembaga-lembaga yang pemerintahan yang terkait, yang kredibel di situ. Kemudian bahwa peringatan dini dikembangkan dengan mengacu pada skema peringatan tingkat nasional dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan. Lembaga-lembaga tersebut adalah BNPB, kemudian BMKG. BMKG bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dini cuaca, gempa bumi, dan tsunami. Kemudian yang ketiga adalah PVMBG dan Badan Geologi dari ISDM bertanggung jawab memberikan peringatan dini bencana letusan gunung api dan gerakan massa tanah. Kemudian yang keempat, Kementerian Pekerjaan Umum meliputi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air bertanggung jawab untuk memberikan peringatan bencana banjir dan kekeringan. Kemudian yang kelima, KLHK bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dini bencana kebakaran hutan. Dasar pengambilan keputusan peringatan dini bahwa tanda-tanda kejadian bencana dijadikan dasar pengambilan dan keputusan untuk penyebaran peringatan dini setelah melalui proses pemantauan dan deteksi bencana dan dilakukan analisis tentunya untuk menghasilkan rekomendasi keputusan peringatan yang akan dikeluarkan. Selanjutnya kita dapat melihat video singkat pentingnya sistem peringatan. Kawan-kawan mahasiswa, selanjutnya kita memasuki ke rencana kesiapsiagaan. Pada tahap prabencana, di mana situasi terdapat potensi bencana, dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan
untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu atau single hazard, maka disusun suatu rencana yang disebut dengan rencana kontingensi. Hal ini tertuang dalam Perka BNPB nomor 4 tahun 2008. Kemudian perencanaan kontingensi sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 PP 21 2008 dilakukan pada kondisi kesiapsiagaan untuk menghasilkan dokumen rencana kontingensi dalam hal bencana terjadi. Apabila bencana terjadi, maka rencana kontingensi berubah menjadi rencana operasi tanggap darurat atau yang biasa dikenal dengan RENOPS. Tapi hal ini dilakukan setelah terlebih dahulu melalui kaji cepat atau rapid assessment. Sebelum kita lebih jauh ke rencana kontingensi, mestinya kita mengetahui definisi dari rencana kontingensi, di mana kontingensi adalah suatu kondisi yang bisa terjadi, tetapi belum tentu benar-benar terjadi. Kemudian, oleh karena ada unsur ketidakpastian, maka diperlukan suatu perencanaan untuk mengurangi akibat yang mungkin terjadi. Rencana kontingensi merupakan proses perencanaan ke depan dalam keadaan tidak menentu, di mana skenario dan tujuan disetujui, tindakan manajerial dan teknis ditentukan, dan sistem untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah atau mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi. Poin-poin dalam rencana kontingensi. Yang pertama, poin-poin rencana kontingensi meliputi beberapa butir penting, yaitu yang pertama, dilakukan sebelum keadaan darurat berupa proses perencanaan ke depan. Kemudian Rencon lebih merupakan proses daripada sekedar menghasilkan dokumen. Yang ketiga, merupakan suatu proses pembangunan konsensus untuk menyepakati skenario dan tujuan yang akan diambil. Keempat, merupakan suatu kesiapan untuk tanggap darurat dengan menentukan langkah dan sistem penanganan yang akan diambil sebelum keadaan darurat terjadi. Kemudian, Rencon juga mencakup upaya-upaya yang bersifat mencegah dan juga membatasi konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi. Nah, ini beberapa kesalahan dalam memahami Rencon. Yang pertama, perencanaan kontingensi bukan merupakan suatu perencanaan pengadaan barang atau jasa, pembelian atau pembangunan prasarana dan sarana atau proyek, akan tetapi lebih ditekankan pada aspek pendaya gunaan sumber daya setempat yang dimiliki dan dikerahkan setiap saat. Kemudian pakar dari luar diperlukan hanya untuk memberikan informasi pengetahuan yang tidak dimiliki oleh peserta. Yang ketiga, rencana kontingensi bukan merupakan tugas rutin tetapi suatu kegiatan yang eksepsional. Yang keempat, perencanaan kontingensi sangat sensitif, konfidensial, dan terbatas. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan keresahan atau kesalahpahaman pada masyarakat. Yang kelima, perencanaan kontingensi merupakan faktor pendorong yang mengarah pada penindakan atau penggerakan masyarakat meskipun bencana belum tentu terjadi. Yang keenam, produk dari perencanaan kontingensi adalah rencana, bukan persediaan dan anggaran, dan bukan pula keberhasilan pada tanggap darurat. Masa berlaku Rencon, di mana rencana kontingensi disusun berdasarkan perkiraan situasi atau asumsi-asumsi dengan mengembangkan skenario yang disepakati. Oleh karena itu, dinamika kerentanan dan kapasitas yang sangat cepat, maka rencana kontingensi perlu dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran skenario. Kawan-kawan mahasiswa, masih ingat kentongan kan? Suatu kearifan lokal masyarakat Indonesia yang
khususnya yang ada di Pulau Jawa. Tugas yang pertama adalah coba sebutkan dan jelaskan dengan singkat tanda-tanda bahaya atau teknik pemukul kentongan yang berkaitan dengan kebencanaan. Kemudian tugas yang kedua, jelaskan singkat golden time dalam kesiapsiagaan bencana. Tugas ini adalah bahan diskusi yang menarik. Kita akan coba membahas dalam diskusi kelas. Semoga dengan diskusi ini semakin mengembangkan wawasan kita. Hasil dari diskusi ini merupakan kuis pada pertemuan kita kali ini. Kemudian untuk tugas pertemuan kita yang ke-6, tugas ini merupakan trailer atau pembuka pengetahuan kita untuk pertemuan yang ke-7. Tugas ini adalah jelaskan dengan singkat manajemen saat terjadi bencana. Tugas dikumpulkan maksimal hari Rabu minggu depan. Kawan-kawan mahasiswa, akhirnya kita sampai di penghujung kuliah kita. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dapat berjumpa minggu depan pada pertemuan yang ke-7. Untuk itu mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh.